Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Ahmad sudah di WA Bapak Ibu oleh panitia, tolong sampaikan materi tentang akhlak. Karena kalau berbicara akhlak itu Bapak Ibu sangat luas. Terus bagaimana Pak? Ya sudah Bu, besok kita bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, minta sama Nabi Musa alaihissalam agar kita didoakan menjadi orang kaya. Besoknya Bapak Ibu, ini dua orang ini yang sudah sepuh-sepuh ini menemui Nabi Musa alaihissalam, bertemu dengan Nabi Musa agar dua orang ini diberi kekayaan oleh Allah. Besoknya Bapak Ibu, Nabi Musa bertemu dengan suami istri ini dan berkata, kalau bahasa kita Bapak Ibu, insya Allah Allah akan mengabulkan doa dan permintaan Bapak Ibu. Allah akan memberikan kekayaan kepada Bapak Ibu, tapi Allah memberikan kekayaannya hanya 1 tahun saja. Hanya 1 tahun saja. Setelah itu Bapak Ibu, lihat ini kisah ini, saya sangat menarik sekali. Setelah itu tiba-tiba orang yang tadinya miskin, suami istri ini tidak punya apa-apa, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap menjadi orang kaya, menjadi orang besar. Kemudian setelah kaya beberapa bulan kemudian istrinya mengingatkan kepada suaminya, Pak, Allah sudah memberikan kekayaan kepada kita, tapi jangan lupa kekayaan kita hanya 1 tahun saja. Setelah itu Allah akan mengembalikan kita dalam kondisi semula. Bagaimana Pak? Kalau sebelum Allah mengambil kekayaan kita, maka kita gunakan kekayaan ini sebaik-baiknya. Oleh bapaknya direspon oleh suaminya, iya Pak. Akhirnya apa? Suami istri ini Bu di dalam kisah itu membuat rumah-rumah persinggahan, itu bahasanya. Perumahan-perumahan, tempat istirahat dibangun oleh suami istri ini. Setelah dibangun, dipersilahkan siapapun orang yang lewat, tamu yang datang, musafir yang datang, dipersilahkan untuk istirahat di persinggahannya. Tidak dipungut biaya, gratis. Semua hartanya dibagikan kepada orang lain oleh suami istri ini, karena tahu bahwa dia diberi waktu satu tahun. Berjalan waktu Bapak Ibu, setelah 1 tahun, lewat dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini Nabi Musa merasa apa bahasanya? Kalau bahasa kita mungkin heran. Heran. Akhirnya Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau memberikan waktu kekayaan kepada suami istri itu 1 tahun? Tapi kenapa setelah lebih dari 1 tahun orang ini masih tetap memiliki kekayaan? Apa jawab Allah? Hei Musa, aku memberikan sedikit harta kepada orang itu, tapi orang itu memberikan semua hartanya kepada orang lain. Makanya ketika aku akan mengambil harta orang itu, aku malu. Akhirnya ceritanya apa Bapak Ibu? Orang itu tetap kaya raya. 1 itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang ingin Ahmad sampaikan adalah, pernahkah kita meminta kepada Allah harta kekayaan Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu. Allahumma aghnina bil ilmi wal mali. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu dan harta.
Pernahkah kita minta kepada Allah sebagaimana umatnya Nabi Musa alaihissalam ketika dia tidak punya apa-apa minta kepada Allah? Satu itu Bapak Ibu poinnya. Yang kedua, bagaimana akhlak ketika kita bertetangga? Satu, ibtida'uhu bis salam. Ketika kita bertemu dengan tetangga kita, dahuluilah dengan salam. Itu biasa, Pak. Ingat, saling mendahului, Pak. Ibtida'uhu bis salam. Dahuluilah dengan salam. Dibiasakan Bapak Ibu. Ketika bertemu dengan tetangga, awali dengan salam. Itu sudah jelas. Yang kedua apa kata Imam Ghazali? Wala yutilu mahul kalam. Kenapa tidak boleh lama? Apa Pak? Nah Bu, biasanya kalau terlalu lama itu nanti ujung-ujungnya gibah, ngomongin tetangga kita yang tidak ada. Pernah Bu ngomongin tetangga kita yang tidak ada? Pagi-pagi ada tukang sayur biasanya, kumpul ya, kumpul terus baru datang 2 orang, kemana Bu Sarwini kok gak ada? Alah paling tidur. Masa jamnya tidur? Alah itu kan itu ya gitu. Bu Sarwini tiba-tiba datang. Bu Sarwini datang, tuh Bu Sarwini kan, Bu Sarwini mana Bu Empon? Alah Bu Empon gak mungkin belanja, banyak utang, misalkan gitu ya. Terus Bu, kalau kita makin banyak orang, makin lama berkumpul, biasanya pembicaraan itu sudah tidak penting. Sering ngomongin orang. Maka ingat kata Imam Al-Ghazali, akhlak ketika kita bertetangga, wala yutilu mahul kalam. Tidak boleh lama-lama ketika berbicara dengan tetangga. Gak boleh, diusahakan, kecuali penting itu lain. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan itu Bapak Ibu? Kekhawatiran kita, kehati-hatian kita agar kita tidak jatuh kepada ghibah, fitnah atau hal-hal yang negatif lain. Coba Bu sekali lagi, kalau ngobrol suka lama dengan tetangga atau sebentar? Besok dikurangi. Ya Bu ya. Kenapa? Karena tadi mulia tidaknya kita di hadapan Allah di akhirat ditentukan oleh akhlak kita. Salah satunya akhlak bertetangga. Belum, masih ada. Yang ketiga, wala yukatsiru, dan jangan banyak-banyak alaihi kepadanya as-su'al, bertanya. Wala yukatsiru alaihi su'al. Ketika kita bertetangga adabnya Bu, jangan banyak bertanya. Jadi gak boleh Bu, dengan tetangga itu banyak tanya. Kenapa Imam Al-Ghazali melarang kita banyak bertanya kepada tetangga? Karena khawatir pertanyaan kita akan menyakiti tetangga kita. Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemana kemarin pengajian gak ketemu? Sakit anak saya. Oh gitu. Suaminya kok gak kelihatan? Wah, terus banyak pertanyaan gitu. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka khawatir pertanyaan kita akan menyakiti perasaan tetangga kita. Maka hati-hati. Wala yukatsiru alaihi su'al. Tidak boleh banyak bertanya kepada tetangga. Itu adab Bu. Itu adab. Kalau di sekolah harus bertanya Bu. Bahkan banyak bertanya itu diberi nilai yang lebih tinggi. Tetapi ketika kita bertetangga, adabnya, akhlaknya salah satunya adalah wala yukatsiru alaihi su'al. Tidak boleh banyak bertanya. Bisa Bu ya? Oke. Lanjutkan Bu. Wa ya'uduhu fi marudihi.
Wa ya'uduhu, itu apa? Menjenguk orang sakit, tetangga yang sakit. Itu biasa ya, Bu? Sering ya, Bu? Oke. Saya itu di kampung saya, Bu, kalau ada yang sakit itu satu kampung pasti jenguk. Betul. Tapi yang saya kecewanya itu kalau ke rumah sakit itu datangnya sebentar, Bu. Turun dari mobil, masuk salim, terus masuk lagi mobil. Itu kebudayaan yang saya alami di kampung saya. Akhirnya apa? Sekarang sudah mulai agak lama. Setelah masuk ke dalam rumah sakit, duduk bersama, berdoa, baru keluar dari rumah sakit. Itu, Bu. Ini sudah biasa. Di Jawa itu, Bu, sosialnya hebat. Sakit satu, itu satu kampung bisa menjenguk. Cepat tersebarnya. Jadi wa ya'uduhu fi mardihi, ini insyaallah. Sip. Nilai. Wa ya'zihi fi musibatihi, dan ikut berbelasungkawa ketika terkena musibah. Jadi kalau tetangga itu, Bu, kena musibah, Ibu jangan seneng. Ikut sedih. Jangan seneng kalau tetangga susah. Susah kalau tetangga seneng. Kadang-kadang kita itu kalau lihat tetangga seneng, iri, dengki, susah gitu, ya Allah kok dia seneng banget hidupnya gitu. Kita ikut susah. Kalau tetangga susah, kita ikut susah. Itulah salah satu adab bertetangga. Wa yu'zihi fi musibatihi, ikut berbelasungkawa ketika tetangga terkena musibah. Ikut sedih ketika tetangga terkena sesuatu yang menyedihkan. Tapi sebaliknya apa? Wa yuhnihi fi farhihi, ikut bahagia kalau tetangga bahagia. Ikut senang kalau tetangga senang. Itu harus, Bu. Kadang-kadang kita terbalik, Bu. Betul. Ketika orang lain terkena musibah, tuh kan, alhamdulillah terkena musibah. Lagian sih, nah itu. Kadang-kadang kita begitu. Tapi kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kadang-kadang kita sebaliknya. Kok bisa ya? Dia bisa beli A, beli B begitu. Padahal kita kan bisa gitu ya, Bu ya. Jadi ada perasaan tidak senang kalau tetangga kita senang. Hati-hati, Bu. Kalau ada perasaan tidak senang tetangga kita senang, ada perasaan senang ketika tetangga kita tidak senang, dan tidak senang ketika tetangga kita senang, maka ada sesuatu di dalam hati kita. Akhlak bertetangga kita harus terus dilatih. Itu di dalam kitab Al-Adab fid Din Imam Al-Ghazali. Wa yuhnihi fi farhihi. Lanjut, Bu. Adab yang berikutnya kata Imam Al-Ghazali, ketika kita bertetangga apa? Wa yatalattafu liwaladihi wa 'abdihi wa yatalattafu, dan latifun, lemah lembut. Wa yatalattafu, dan lemah lembut liwaladihi, kepada anaknya, anak tetangga maksudnya. Wa 'abdihi, dan kepada pembantu tetangga, kalau punya pembantu, biasa di kota kan pembantu tuh. Fil kalami, di dalam berbicara. Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, salah satu akhlak kita yang baik kepada tetangga adalah berbicara lemah lembut kepada anaknya dan pembantu tetangga kita. Ingat, Bu, kadang-kadang ketika kita ada anak-anak tetangga ke rumah kita, sikap kita berbeda. Contoh. Anak kita ke rumah kita membawa teman-temannya. Dek, sudah makan belum?
Ingat Bu. Belum, ayo makan dulu. Ingat, kita memperhatikan makan anak kita tanpa menawarkan teman-temannya anak kita, padahal teman-temannya adalah anak tetangga kita, maka kita sudah berdosa Bapak Ibu. Kenapa? Karena adab kita bertetangga salah satunya adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada anak kita, maka kita harus memberikan sesuatu kepada orang yang ada di samping anak. Pernah gak Bu? Ingat. Atau kadang-kadang kita membedakan, pernah gak Bu membedakan pemberian kita? Contoh, ada anak tetangga 5 orang datang ke rumah kita. Terus kita membagikan makanan. Di antara 5 orang itu ada anak teman kita. Gitu ya. Kita membagikan beda-beda padahal itu anak tetangga kita semuanya. Hati-hati Bapak. Hati-hati. Ada sesuatu di dalam hati kita. Begitupun ketika kita berbicara dengan anak-anak tetangga kita. Harus lemah lembut sebagaimana bahasa kita kepada anak kita. Sama Bu. Alhamdulillah. Biasanya di rumah saya juga sama Bapak Ibu. Sama. Kenapa misalkan di rumah saya itu anak-anak betah begitu Bapak Ibu. Betul. Gak mau pulang Bu. Gak mau pulang. Satu Bu. Maaf ya, bukan sombong ya Bu. Cerita aja. Makanan selalu ada di atas meja. Betul. Makanan selalu ada di atas meja. Sampai ada anak tetangga itu Ibu duduk kaki ke atas gitu ya, ke atas meja apa namanya? Meja itu sambil makan. Saya lihat di dalam, ya Allah itu anak ya, nikmatnya, lihat nih. Sudah biarkan aja, namanya anak-anak biar. Seneng. Kenapa? Karena ketika kita melayani anak tetangga kita seperti melayani anak. Begitupun di dalam pembicaraan Bapak Ibu. Tidak boleh Bu. Kamu sana. Mas, sudah jam 2 pulang sana. Tidur sana. Hati-hati Bu. Hati-hati dengan bahasa kita. Kalau betul-betul kita ingin menyuruh pulang, suruhlah dengan bahasa yang lemah lembut. Tidak menyakiti anak tetangga kita. Kenapa? Karena kalau anak tetangga kita tersakiti, sama dengan kita menyakiti orang tuanya. Berarti kita menyakiti tetangga kita. Padahal salah satu hal yang kata Rasulullah, ketika kita beriman kepada hari akhir dan kepada Allah dan hari akhir, salah satunya apa? Tidak boleh menyakiti tetangga, wala yu'dhihi. Tidak boleh menyakiti tetangga. Itu yang berikutnya Bapak Ibu. Wa yatalattafu liwaladihi wa 'abdihi fil kalam. Apalagi wa yasfahu an zilatihi. Maaf nih kalimatnya. Sofa yasfahu wa yasfahu an zalatihi. Wa yasfahu an zalati apa? Memaafkan, zalat itu lidah. Bapak Ibu, kadang-kadang tetangga kita itu salah ucap, sehingga kadang-kadang ucapan tetangga kita itu menyakiti kita. Maka tugas kita sebagai tetangga adalah memaafkan ucapan yang salah dari tetangga kita. Wa yasfahu an zalatihi, memaafkan dari kesalahan ucap tetangga kita. Kadang-kadang kan sama tetangga Bu keceplosan, akhirnya menyakiti kita tersinggung. Sudah, kita maafkan saja. Itu tugas kita yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut Bu, sedikit lagi. Wa mu'atabatihi birifqin inda hafutihi. Apa ini? Wa mu'atabati birifkin indah haputihi, birifkin dengan lembut, latif sama. Berarti apa? Wa mu'atabatahu itu apa? Jadi membenarkan tetangga kita dengan lemah lembut, indah haputihi ketika membuat kesalahan.
Ibu, kalau tetangga kita berbuat salah, membuat kesalahan, maka kita harus mengingatkannya dengan lemah lembut. Jadi kalau tetangga salah, ibu jangan diomelin, malah nanti jadi masalah. Ibu ingatkan kalau salah, tapi dengan cara yang lemah lembut, dengan birifkin, dengan pelan-pelan, dengan bijaksana, sehingga ketika ibu memperbaiki kesalahan tetangga ibu tidak merasa tersinggung. Wa mu'atabatihi birifkin inda haputihi. Kemudian wa yaguddu an hirmati, apa ya? Wa yaguddu an hirmati itu berarti apa? Menundukkan an hirmatihi dari istri tetangga kita. Ini bagi bapak-bapak, Pak, kalau kita ketemu dengan istri tetangga kita, wa yaguddu an hirmati, tundukkan pandangan. Jadi bagi bapak-bapak nih, kalau ketemu istri tetangga kita, salah satu adabnya adalah wa yaguddu an hirmati, menundukkan pandangan dari istri tetangga. Makanya Bapak Ibu, kenapa banyak yang selingkuh? Karena biasanya saling pandang memandang, saling curhat, akhirnya selingkuh. Maka di dalam adab bertetangga, kata Imam Al-Ghazali itu, wa yaguddu an hirmatihi, bagi seorang laki-laki tundukkan kepalanya jika melihat istri tetangga. Bagi seorang istri tundukkan kepalanya jika melihat suami tetangga. Iya Bu, masa suami menundukkan kepala ketika melihat istri orang lain? Begitupun istri ibu juga harus menundukkan mata ketika melihat suami Oke. Lanjut Bu, dua lagi. Wa ya'inuhu inda sirkhotihi, menolong tetangga yang ketika membutuhkan. Ibu, ingat, salah satu adab yang diajarkan Rasulullah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, satu, wa yu'inuhu inda sirkhatihi. Jadi menolong tetangga yang membutuhkan. Bu, kalau ada tetangga yang membutuhkan, ibu bantu. Tapi kadang-kadang saya juga enggak Bu. Saya itu kalau di rumah itu pengalaman ya Bu ya. Kalau orang datang misalkan pinjam uang, kita kasih begitu. Ya Bu ya. Kita kasih, pinjam uang kita kasih. Tapi bayarnya lama. Gitu. Terus kalau pinjam lagi yang kedua agak berat ngasihnya itu. Kadang-kadang itu Bu, kadang-kadang kita itu pelit ya Bu ya. Pelit gitu membantu orang itu. Padahal Ibu ingat, kalau ada tetangga kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan dari kita, maka bantulah, maka tolonglah. Itulah salah satu adab wa yu'inuhu inda sirkhatihi, membantu tetangga yang membutuhkan. Terakhir, wala yadimun nazri ila khodimatihi. Ini enggak ada Bu di kita. Wala yadimun nazri ila khodimati. Wala yadimu, dama yadimu itu apa namanya itu? Lama. Wala yadimun nazri, tidak boleh lama-lama melihat ila khodimati, pembantu tetangga. Kita kan nggak punya pembantu ya Pak. Di Jakarta sana Bu, mungkin di kota-kota setiap rumah itu punya biasanya pembantunya itu muda. Maka wala yudimun nazri ila khodimatihi. Adab bertetangga di dalam Islam, tidak boleh lama-lama melihat pembantu tetangga. Di kampung boleh, bisa Bu. Kadang-kadang di kampung kita kan ada orang yang datang membantu kita nih. Misalkan membantu bersih-bersih rumah kita. Ibu-ibu datang, apalagi masih muda.
Hati-hati suami kita, Bu. Iya betul. Hati-hati suami kita. Kenapa Bapak Ibu? Wala yudimun nazri ila khadimatihi. Jangan terlalu lama melihat pembantu. Bapak Ibu sudah tahu. Bapak Ibu sudah tahu. Makanya gak boleh lama-lama deh. Pembantu kita atau pembantu orang lain. Tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, pada akhirnya sekali lagi Ahmad menyampaikan Umar bin Khattab mengatakan di dalam yang dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nafsayul Ibad, izzud dunya bimalin. Kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh harta benda. Maka kita harus kaya. Harus, Bu. Betul, saya menyampaikan apa? Harus. Kenapa harus? Saya pengen umroh, Bu. Berarti harus kaya. Saya pengen nyumbang gedung Muhammadiyah Gunung Kidul yang besar, harus kaya. Saya ingin menjadi ahli sodakoh, karena orang yang rajin sodakoh itu insya Allah mendapat perlindungan Allah, harus kaya. Rajulun tasaddaqo bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang mendapat perlindungan Allah besok kan yang rajin sedekah walaupun sedekahnya sedikit, fa akhfaha, tapi dirahasiakan. Lihat tuh, sedekah harta, Bu. Saya ingin zakat mal yang banyak biar orang miskin di sekitar kita itu berubah. Harus menjadi orang kaya. Ingat. Salah satu cara ingin menjadi orang kaya, minta kepada Allah. Ibu bapak tidak pernah minta kepada Allah secara langsung. Bahasa belum ya? Ya Allah, jadikan kami orang yang kaya raya. Pernah belum, Bu? Ya Allah. Minimal Allahumma aghnina bil ilmi wal mali wa zayyina bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu dan harta. Tuh, mintanya gitu. Harus, Bu. Itu minta. Yang kedua apa? Gunakan harta yang Allah berikan kepada kita, walaupun yang Allah berikan kepada kita itu sedikit menurut kita, gunakan di jalan Allah. Allah akan tambahkan dengan berlipat ganda. Kenapa? Harus kaya. Kenapa harus kaya? Karena kemuliaan seseorang itu menurut Umar ditentukan oleh harta, dan itu jelas. Betul. Saya mengalami kok. Sikap saya kepada orang kaya dan miskin beda kok, jujur. Betul. Dia berhenti ada mobil. Dari mana Bapak? Dari beda, Bu. Petani lewat. Pak dari sawah, Pak. Udah beda. Secara psikologi itu beda bertemu dengan orang yang punya harta dengan orang yang tidak punya harta. Maka harus punya harta. Itu. Yang terakhir, wa izzul akhirah bi masalihil a'mal wa husnil khuluq. Kemuliaan akhirat itu ditentukan oleh amal saleh dan akhlak yang baik. Ibu, dunia kita harus mulia, akhirat juga harus mulia, dan itu permintaan kita. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Kan begitu bahasa mungkin. Makanya kemuliaan akhirat ditentukan oleh amal oleh kita dan akhlak kita. Akhlak kepada Allah harus diikuti, akhlak kepada diri kita harus diikuti sesuai dengan keputusan tarjih. Akhlak kepada tetangga seperti yang salah satunya disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, itu sudah ada aturan, Bu, di dalam Islam. Jadi ketika kita tidak pernah keluar dari aturan-aturan Allah, insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Itu saja Bapak Ibu yang bisa Ahmad sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan langkah kita menjadi penghapus dosa-dosa kita, langkah kita menambah kebaikan-kebaikan kita, dan kita minta kepada Allah agar kumpulnya kita di rumah Allah itu menjadi wasilah kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.